Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Afiatus Salama dari SMA Negeri Ragunan Jakarta, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diaplikasikan di SMA Negeri Ragunan Jakarta. Mari kita simak pemaparannya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang akan melahirkan suatu peradaban. Untuk memperbaiki peradaban yang ada di Indonesia, maka pendidikan menjadi kunci utama dalam melahirkan kebudayaan-kebudayaan baru dalam masyarakat. Guru menjadi ujung tombak dalam perubahan di bidang pendidikan tersebut. Untuk melahirkan suatu peradaban baru yang lebih baik, maka guru harus membuat suatu perubahan dalam mempersemai benih-benih kebudayaan tersebut. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas yang saya rasakan adalah, yang pertama, belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dengan filosofi tersebut, saya belajar banyak hal tentang pendidikan itu harusnya diterapkan seperti apa di sekolah. Yang kedua, yaitu melakukan evaluasi terkait dengan sistem pelajaran yang saya lakukan. Hal ini sangat penting menurut saya. Kenapa saya harus melakukan evaluasi? Tujuannya adalah untuk memperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di sekolah, terutama di kelas yang saya ajarkan. Yang ketiga, yaitu menemukan ide terkait dengan implementasi pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun ini sangat penting karena dengan pendidikan yang menuntun kita bisa mengarahkan peserta didik itu menjadi yang lebih baik lagi sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Ide yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, merubah metode yang digunakan dalam pembelajaran menjadi student center. Yang kedua, yaitu merubah pola pikir dari menuntut menjadi menuntun, seperti menuntun murid agar dapat mengeksplor potensi dan ide yang dimilikinya. Yang ketiga, mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan kodratnya. Dan yang keempat, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran. Berikut adalah praktik baik aksi nyata di SMA Negeri Ragunan, Jakarta. Mari kita simak bersama. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, menuntun murid untuk memiliki budi pekerti yang baik serta memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat mengeksplor kemampuan dan ide-ide yang dimiliki. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan abad ke-21. Yang keempat, mengaplikasikan perkembangan teknologi dengan pelaksanaan pembelajaran. Tahapan aksi nyata di SMA Negeri Ragunan Jakarta dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Di perencanaan ini, saya melakukan koordinasi dengan teman sejawat terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, saya juga menyusun perangkat pembelajaran dan media yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebelum masuk kelas, silakan memasukkan dulu bajunya. Nanti dibiasakan ya, untuk masuk kelas harus dimasukkan dulu bajunya ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
suku dan agama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dek. Ada yang mau ditanyakan lagi dari presentasi? Pada tahap evaluasi dan refleksi, di sini terdapat dua kategori, yaitu ada tantangan dan juga solusi dari penerapan aksi nyata ini. Untuk tantangannya, yaitu sebagian kecil siswa masih ada yang bergantung kepada anggota kelompoknya dan enggan untuk bekerja sama. Yang kedua, yaitu setelah pengecekan kerapian seragam sekolah, beberapa siswa mengeluarkan lagi baju atau seragam yang telah dimasukkan. Dan yang terakhir, yaitu beberapa siswa masih malu untuk menyampaikan pendapat, bertanya, maupun presentasi. Dari tantangan-tantangan tersebut, maka perlu solusi. Nah, solusi yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan interaksi dan pendekatan secara personal, serta memotivasi siswa dengan memberikan gambaran dalam melakukan kerjasama dengan kelompok. Yang kedua, yaitu terus-menerus untuk membimbing, mengarahkan, dan mengingatkan sampai dengan mereka terbiasa untuk berpakaian rapi saat belajar di sekolah. Dan yang terakhir yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa semua siswa memiliki hak yang sama untuk berpendapat, bertanya, maupun melaksanakan presentasi. Berikut adalah testimoni setelah pelaksanaan aksi nyata di SMA Negeri Ragunan, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifan Halimah Jazara Perdana dari cabang sepak takraw kelas 10 A. Pelaksanaan pembelajaran Bu Afi ini dulunya terasa sangat membosankan dan sekarang berubah menjadi lebih menyenangkan, dan saya diberikan kesempatan untuk berpendapat dan juga mengeksplorasi ide dan kreativitas yang kami miliki. Bu Afi juga selalu mendampingi kami saat pembelajaran dan tugas kelompok. Saya harap pelaksanaan pembelajaran seperti ini terus dilaksanakan agar kami belajarnya jadi lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Sinata Sukma. Saya merupakan rekan sejawat dari Bu Afi. Menurut saya aksi nyata yang dilakukan Bu Afi sangatlah bagus karena beliau mengajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak, lalu memberikan pendidikan yang berpihak kepada anak dan melakukan pembiasaan yang baik untuk menumbuhkan karakter anak. Terlihat anak menjadi antusias selama pembelajaran di kelas. Mereka dapat mengeksplor ide-ide dan perubahan perilaku terjadi di kelas. Mereka menjadi lebih disiplin dalam datang ke kelas. Saya kira aksi nyata ini juga dapat dicontoh dan diterapkan oleh guru-guru dari sekolah lain di sekolahnya masing-masing. Saya harap program guru penggerak ini mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang saya terapkan di SMA Negeri Ragunan, Jakarta. Semoga pelaksanaan aksi nyata ini menjadi salah satu contoh yang bermanfaat untuk saya maupun guru-guru di lingkungan sekolah SMA Negeri Ragunan, Jakarta maupun di lingkungan sekolah lainnya. Moto saya dari pelaksanaan aksi nyata ini adalah jangan tunda, lakukan sekarang, selama itu adalah hal yang baik. Demikian aksi nyata dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.